2 hari tidak lebih. Bukan 2 hari pun, hari ini pindah. Kami tahu karena sudah turun spesies P3-nya, 2 hari kami minta, 2 hari. Tolong, jadi kalau sudah meninggal ibu itu siapa yang bertanggung jawab? Cerita Ujian Riau mengakibatkan 1 orang ibu-ibu meninggal dunia. PPKM tidak berlaku untuk rakyat kecil, yang berlaku hanya untuk rakyat yang berkuasa. Itu PPKM? Itu PPKM ya? Ini rakyat Anda, ini rakyat orang miskin Pak, yang kelaparan, tapi Anda gusur. Pak, minta mohon, temui rakyat Anda, masyarakat yang kelaparan di sini Pak. Wali kota yang kami hormati, yang dimuliakan Pencipta, tolong turun sebentar. Inilah resiko yang Bapak lakukan. Inilah kejadiannya. Sampai-sampai saudara kami menghilangkan nyawa gara-gara Bapak yang terhormat ini. Hari ini rakyat miskin mengalami duka cita Pak. Rakyat yang merupakan konstituen Anda. Akibat. Tolong Anda temui Pak, beri penjelasan, beri keadilan. Bapak-bapak kami, Dewan yang terhormat, suara Anda duduk di Dewan ini adalah atas nama rakyat, suara rakyat. Ternyata tanpa disadari, tiba-tiba Pak Gustian Riau itu memanggil personilnya dan menggusur paksa. Melihat hal itu terjadi, ibu itu sok. Kalau kita bicara masalah latar belakang penyakit tidak ada ya. Buat tutup peti. Mentaka si hadir, tolong geser rekam sintesi. Gambarnya nampak kegahikam pasuran teman geloh dulu si berikan Tuhan hadinan live dulu laku ngasuk nidu lah sakit iya nidu laku nande surat ngenca sakit nadingkan Tuhan untuk jumpa ras Tuhan melala kalak tunduk pe aku turangku sintua tunduk iya mati lakai tunduk iya medar pagi-pagi ngetinggu mati itu rangku sintua. Artinya kasus Enda masih misteri. Tapi yang pasti Bapak Suran di Basuarienda dikuatkan oleh firman bahwa umur manusia ditentukan oleh Tuhan. Waktu hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh situasi hidup. Sekecil apapun rancangan itu yang tidak berkenan bagi Tuhan, Tuhan tahu semuanya. Dan yang pasti Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Belakang biar kau Suran, Tuhan sedang menikahkan. Jangan takut Suran dan Kevin, Tuhan ada bersama kamu. Tuhan menguatkan kita keringat. Amin. Ras kita tutup. Tuhan Dimas mengaturkan bubuh kami Cana Basuarienda semua paksana acara penguburan pegagahi hidup apa Suran Tuhan anak kami Suran Mas Kevin si muda dengar si berita yang kenal di kekenangan sampai iya Bapak sampai iya langsung lalit kegagahan tapi rahina kami pengangkat bahwa ngelok ras mati kepekan boya terketuhan pegagahi hidup keluarga yang Bapak ras kami keringan amin. Tuhan Pelajaran deku bagi kita dekat aku tadi juga aku di bedek
surat ya perlu tanpa suratnya. Buat tutup peti membantah si hadir, tolong geser rekam sentuh. Salam ini kami. Surah bilang sama Tuhan aku, Surah Tuhan sudah bersama mamaku, kuatkan aku Tuhan, nanti gak tenang. Kaping areka kamu kalimu kami dah, arah kaping pendeta. Lihat pendeta Surah. Dekat pendeta. Kalimu ginting peranginangan sekolah mereka ya. Areka. Desperinda Hustian Riau
rakyat orang miskin Pak yang kelaparan, tapi Anda gusur. Pak, minta mohon temui rakyat Anda, masyarakat yang kelaparan di sini Pak. Turun, jangan mengecut. Turun, bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Kawan kami sudah korban. Ini dia. Disuruh berdiam diri katanya. Dia yang bikin COVID itu. Apa perlu kami cepat ke dalam? PPKM dilanggar. PPKM katanya nggak ada. Pemerintah dilanggar. Ngomong kosong, keluar. Kita lanjutkan. Keluar. Yang tahu, jangan sembarangan. Pak Wali Kota yang kami hormati, yang dimuliakan Pencipta, tolong turun sebentar. Ya, Pak Wali Kota bersama jajarannya. Ya, menyangkut kebijakan Bapak yang berada di Pasar Induk telah membuahkan korban. Satu hari ini kami datang ke sini, Pak Di. Inilah resiko yang Bapak lakukan. Kami memohon minta waktu untuk 2 hari. Mula Bapak yang Pemko, Bapak Gusyan Riau, Pemko, tim terpadu. Saya dari jam 7 sampai jam 10 memohon, meminta belas kasih untuk mengosongkan Pasar Induk jangka 1 minggu, tapi nggak direspon. Udah saya bilang, itu bukannya pedagang yang orang kaya di dalam Pak. Yang isi Pasar Induk itu juga bukan isi kebun binatang. Tapi inilah diperlakukan bapak-bapak yang terhormat ini semua. Inilah kejadiannya. Sampai-sampai saudara kami menghilangkan nyawa gara-gara Bapak yang terhormat ini. Di mana pertanggungjawaban Pemko Batam? Di mana pertanggungjawaban Pemko Batam? Tunjukkan. Masyarakat Indonesia sampai meninggal Pak, tolong Bapak temui kami dulu, wakil rakyat. Bapak Dewan yang terhormat, hari ini rakyat miskin mengalami duka cita Pak. Rakyat yang merupakan konstituen Anda, tolong Anda temui Pak, beri penjelasan, beri keadilan. Bapak-bapak kami Dewan yang terhormat, suara Anda duduk di Dewan ini adalah atas nama rakyat, suara rakyat. Silakan suara Anda. Kalau Bapak Dewan terhormat, sesuai dengan RDP tidak dibuat oleh pemerintah pegawai negeri, ini telah terjadi kematian. Di mana Bapak Dewan? Hati nurani kamu, kami beri. Di mana kau? Di mana kau? Kami beri kau. Bisa dibeli, jangan Kami bayar pajak. Kami butuh perlindungan. Di mana kau DPR? dulu satu kata, kami lihat mukanya, mana orangnya? Kalau nggak ada, kami nggak ada wali kota. Mohon Pak Dewan arahkan duka cita rakyatmu yang memilih Bapak sebagai anggota Dewan. Kalau nggak ada, kami Jangan hanya duduk manis Pak. Perhatikan rakyat Anda yang memilih Anda, yang mengusung Anda ke gedung ini. Kalau sudah dipilih udah benar diam. Bapak Dewan yang terhormat, berikan kami keadilan. Sudah.
PBB. Berapa PBB? Pak Ketua, kita dari media KDKTV melihat tadi prosesnya dari pagi. Bagaimana nih kronologis kejadiannya seperti apa sebenarnya Ketua? Jadi kita dari Pemuda Batam Bersatu sangat menyesalkan dalam arti penggusuran yang dilakukan pemerintah Kota Batam di masa pandemi COVID-19 dan peraturan PPKM. Harusnya pemerintah sudah memutuskan untuk PPKM level 4 di Kota Batam, ternyata pemerintah melakukan penggusuran. Yang kita tahu sih dari masyarakat tinggal di sini, yang tinggal di Pasar Jodoh, pada dasarnya mereka nggak masalah digusur. Karena juga mereka menyampaikan sudah SP3 ya. SP3 Ketua. Tapi yang mereka tunggu kasihlah waktu 2 hari biar mereka bisa untuk melakukan pemindahan barang mereka, karena mereka juga mau keluar, akses untuk keluar kan ditutup, apalagi di bundaran di dekat Pasifik, pasar Pasifik ya. Jadi itu kan banyak pembatasan aktivitas di situ. Jadi di situ kita sangat menyesalkan kenapa terjadi penggusuran. Pada saat situasi terjadi nih, korban ada nggak seperti komunikasi, negosiasi supaya ada Pada saat itu mungkin Wakil bisa menjelaskan. Hari hanya itu tokoh masyarakat, ketepatan beliau Ketua APLI sekaligus penasehat dari PAC Lubuk Baja mengadakan mediasi di Hotel Pasifik. Jadi beliau perwakilan dari kita minta memohon, kalaupun tidak dikasih dispensasi 1 minggu, pinomatnya 2 hari. Mengingat seperti yang dibilang ketua saya tadi, ini zaman COVID, terus tambah lagi PPKM ini, ruang gerak, ruang lingkup kita terbatas. Jadi minta 2 hari saja untuk memindahkan semua barang-barang ataupun aktivitas lainnya. Ternyata beliau menolak. Alasan beliau itu Pak Gustian Rio itu katanya begini, nanti kalau saya kasih seperti sebelum-sebelumnya, saya kasih 2 hari, dapat 2 hari nanti nggak berjalan katanya gitu. Sementara penasehat dari PAC Lubuk Baja, Ibu Nomak Sembiring, beliau sudah pasang badan dan dia bertanggung jawab. Apabila nanti tidak terjadi seperti yang diprogramkan pemerintah, beliau siap nanti katanya yang menjadi garda depan untuk menggusur. Ternyata tanpa disadari, tiba-tiba Pak Gustian Rio itu memanggil personilnya dan menggusur paksa. Melihat hal itu terjadi, ibu itu shock. Kalau kita bicara masalah latar belakang penyakit tidak ada ya, karena surat dari kesehatan kedokteran itu belum ada. Kita memang kemarin itu malam sudah buat laporan ke Polda, hanya saja Polda tidak merespon dengan alasannya penggusuran itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur, katanya sudah SP3. Memang itu betul, tapi kita minta dispensasi. Kalaupun tidak dikasih seminggu, 2 hari, mengingat kejadian sekarang musibah. Jadi ruang gerak kita sempit, tidak bisa kita bebas. Tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan ya prosesnya ya. Oke Pak, sejauh ini kan tadi kita ngikutin ada kayak aksi bahwa jenazah korban juga ke kantor wali kota pun ke kantor DPRD. Lihat aksi ini tadi kita dari pihak media melihat tidak ada gayung bersambut gitu. Gimana nih menyikapi hal itu Pak, melihat situasi begini? Kalau itu apalah kita bilang, memang kita pun tidak ada koordinasi sama pemerintah daerah, bahwasanya kita mau mengadakan gimana lah kita bilangnya kayak demo, minta pertanggungjawaban. Jadi ini kan bisa dibilang sebenarnya tidak secara langsung ini akibat ulah dari Disperindak Pak Gustian Riau. Andailah beliau memberi tadi dispensasi 2 hari saja, diminta dari pedagang ataupun masyarakat yang ada di Pasar Induk, ya mungkin tidak begini kejadiannya. Dari pihak PBB nih Pak, saya lihat ini kan dari tadi pagi pihak PBB sangat aktif dalam case ini. Umum kita tahu urusan Tuhan, tapi yang jelas secara langkah hukum, ada nggak langkah hukum yang akan dibawakan dari pihak PBB? Ya nanti kemungkinan kita akan menindaklanjuti, kalaupun istilahnya laporan kita bilanglah dulu cacat karena pemerintah sudah menjalankan prosedurnya sampai SP3. Tapi kita mau catat ini ya, di garis bawahi, ini suasana PPKM. Tidak secara langsung pemerintah juga membuat keramaian. Kan begitu kan? Jadi sebenarnya PPKM ini diberlakukan untuk siapa? Itu aja mau kita pertanyakan nanti. Jadi ditambahin, masalah penggusuran itu Pemuda Batam Bersatu tidak ikut campur.
Ya itu masalah penggusuran itu biarlah pihak pasar dengan yang tinggal di situ. Jadi adapun kita di situ ada andil karena pertama itu anggota kita. Itu anggota kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga yang berduka. Untuk masalah proses hukumnya kita kembalikan itu ke keluarga. Bagaimana keluarga mau menyikapinya. Masalah yang di Polda memang secara dalil hukumnya tidak ada pasal yang pas untuk menjadikan itu perkara. Tapi secara moral, Gustian Riau selaku Kepala Dinas Perindak yang hadir langsung di situ paling kita bertanggung jawab secara moral. Karena kita juga tidak tahu apa urgensinya Gustian Riau bisa sampai hadir di situ. Kita tidak tahu apa ininya urgensi dia. Jadi kita berharap juga Bapak Gustian Riau bertanggung jawab secara moral. Paling tidak akibat penggusuran itu nyawa hilang. Masalah nyawa memang kembali ke Tuhan. Tuhan sudah menggariskan takdir manusia, tapi kemungkinan besar sih kalau untuk keluarga katanya sih akibat terjadinya meninggal itu ya pengaruh terkejut. Karena ada bulldozer kalau nggak salah ya, alat berat. Beko. Mungkin itu saja. Nggak ada uang kompensasi atau uang buka dari... Kalau itu kita serahkan ke keluarga. Biarlah keluarga yang kita sebatas mendampingi saja. Menanggapi demonstrasi hari ini, saya sangat merasa terpukul dengan saya merasa harus mewakili rakyat miskin, terutama para pedagang di pasar induk. Yang mana kemarin saya dengar bahwa komunitas pasar induk melaporkan kejadian ini ke Polda Kepri lalu ditolak. Lalu mereka bersama-sama mendatangi Pemko dan DPRD. Ternyata pada hari ini tak satu pun anggota dewan yang keluar untuk menjawab pertanyaan rakyat. Saya kira ini aksi menuntut keadilan atas perlakuan pemerintah Kota Batam atas penggusuran yang di pasar induk sehingga mengakibatkan satu orang pedagang di sana meninggal dunia karena saya dengar kabarnya shock karena penggusuran itu. Setelah shock beberapa jam kemudian meninggal. Saya mohon untuk pemerintah Kota Batam untuk menanggapi serius. Ini kan rakyat sedang kesusahan. Tolonglah diperhatikan. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri. Kalau diterapkan PPKM ya, masa akan dibuat peraturan PPKM tapi aparat datang berbondong-bondong. Kan sudah melanggar PPKM juga kan? Bang, Oke, makasih. ada delegasi dari pihak keluarga ke Abang? Oh tidak ada. Saya murni secara independen.